Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini pas kendaraan listrik ya. Jadi kalau mau beli kendaraan listrik jangan pakai alasan untuk lingkungan ataupun untuk irit. Jadi ya beberapa orang, entah banyak entah sedikit, nggak tahu sekarang ya. Beberapa orang berpikir bahwa kendaraan listrik itu lebih ramah lingkungan. Terus juga berpendapat bahwa kalau pakai kendaraan listrik itu lebih irit. Enaknya apa di iritnya dulu ya, sebagian dulu. Nanti kalau ingat, ada yang ingat lagi, tambahkan. Jadi irit itu dihitung dari apanya. Kalau jadi nggak beli bensin, iya memang. Kalau minim perawatan itu ya tergantung pengetahuan. Kalau orang yang tahu kendaraan, namanya perawatan itu bukan servis rutin. Karena kebanyakan tindakan yang dilakukan pada servis rutin itu tidak menambah awet pada kendaraan, malah kadang bikin lebih nggak awet, terutama kalau motor. Kalau mobil ono engine flush, ono gurah ruang bakar, gurah kulan. Padahal yang dulu namanya kulan itu gak pernah disentuh ya. Kalau sekarang kok jadi sesuatu yang rutin dilakukan 10.000 km atau kurang. Asli ini lek kulane api, gak diapa-apa no yo oke. Baru jadi masalah kalau itu air. Air kadang memang ada kotornya. Ya karena memang salah pemiliknya sendiri. Kenapa kok nggak pakai air distilasi untuk kulannya, untuk pendingin air radiatornya? Airnya pakai murah, tapi kemudian pakai metode gurah, saya regane asli ini podo karo kulan. Jadi gurah rutinnya biayanya bisa aja lebih mahal daripada harga kulan. Ironi. Terus gurah ruang bakar, ya memang bahan bakar Pertamina itu nggak bagus, tapi hasilnya nggak sampai butuh gurah gitu ya. Yang penting semua sistem beres, pengapian beres, itu ya nggak bakal kotor sekali lah. Saelele bensin Pertamina kalau kondisi lainnya bagus ya bagus, olinya bagus, kondisi mesinnya bagus. Ini contoh motor wis 10.000 km rasanya nggak pakai macem-macem, nggak pakai aditif macem-macem, bensinnya Pertalite terus. Ya selama inget untuk melakukan Italian tuning ya, jadi jalannya jangan di bawah 60, tapi sesekali beberapa menit jalan di atas 70. Ruang bakar rasanya kok bersih, gak ada masalah ngelitik, gak ada masalah mesin mati-matian. Terus gurah ruang oli, flush, engine flush ya. Pakai engine flush itu merusak karena kebanyakan engine flush itu cair, atau kalau bukan cair itu merupakan pelarut yang kuat, karena memang untuk membersihkan kerak harus pelarut yang kuat. Yang masalah adalah engine flush itu tidak efektif, karena kalau mesin sudah lumpurnya banyak, nggak pernah ada bengkel yang berani klaim bahwa hanya di engine flush bisa bersih. Padahal tujuannya engine flush adalah membersihkan lumpur. Ketika beneran terjadi lumpur, gak wani. Kan ya pembohong kok mereka itu.
rekomendasinya pasti turun Mas. Jadi aslinya engine flash itu adalah ya benar-benar buang-buang duit. Wes lah, contohnya itu aja. Banyak sih sebenarnya contoh lain, tapi ya yang namanya servis rutin itu banyak kegiatan yang tidak membuat mesin lebih awet, malah bisa bikin masalah dan biayanya banyak. Jadi jangan pakai alasan servis rutin sebagai apa jenenge alasan beli kendaraan listrik. Terus biaya ya. Iritnya dari sisi pemakaian bahan bakarnya sebenarnya ya nggak bisa bilang betul-betul irit ya. Kayak contoh sekarang model baterai sewa ya, atau baterai swap, ono gak enaknya sendiri-sendiri. Jadi contoh lah kendaraan listrik Polytron itu, kalau niatan beli Polytron apa jenenge Fox ya, kan ada biaya langganan apa jenenge baterai ya, biaya langganan garansi baterai. Mbah iku cover apa ae, biayanya sekarang berapa, tapi awal-awal 200.000. Kita belum ngitung listriknya lah. Listriknya untuk sebulan ya cukup mahal juga lah mestinya ya, karena sehari pasti lebih dari 1 kWh. Karena kan ngecasnya mungkin 6 jam, 6 kali piro, anggap aja 500 lah, karena ada yang di atasnya 500, ada yang di bawahnya 500. Kalau di bawahnya 500 mestinya ngecasnya bukan 6 jam ya, mungkin 8 jam. Enaknya piro? 500 kali 6 ya, wis 30.000 ya sehari. Listrik piro? Sorry, listrik 1000, anggap aja 1.500 per kWh. 1.500 kali 3 4.500. Ya kasarannya kayak 5.000 lah, 5.000 sehari. Ini kita bicara motor ya. Kalau mobil ya hitung-hitungannya lebih gila-gilaan lagi, karena ada yo iuran bulanan wes gak mungkin murah lah, karena listrik nggak mungkin pakai 2.200 VA wes, bahkan 10 kVA mungkin kurang ya. Kalau untuk itu listriknya ya tarifnya wes bukan 1.500, mungkin 3.000 barangkali ya. Saya ngerti ya motor lah. Anggap aja sehari 5.000. Sebulan 150.000. Baterai sama listriknya kehitung 350.000. Nah itu kan mahal itu. Padahal ya ini motor menurut sekarang karena pemakaiannya kalem-kalem, kayaknya seminggu bisa lah 60.000. 60 kali piro? Kali 4,5. Kali 4 itu piro? 6 kali 4 24. Anggap 250.000 lah. 250 banding 350 murah mana? Ya murah 250.000. Jadi ini anggap aja sehari 10.000. Iya lebih sih, lebih sedikit lah. Cocoknya 250.000 sebulan itu lah bisa.
dinaikkan 300 pun masih lebih murah kalau kita anggap pemakaian untuk banter. Jadi kalau dihitung dari situ ya harus jelas lah ya, bukan lebih murah. Mungkin ada yang berpendapat pakai anu lah, nggak usah nggak usah sewa baterai. Itu besarnya biaya belakangan. Nah, memang rencana mau melihara kendaraan listrik berapa tahun? Karena harganya juga nggak murah. Harganya bisa 35 juta atau lebih kalau mau mikir jarak jangkau. Kalau nggak mikir jarak jangkau ya 25 juta. Ya untung mungkin yang belinya sebelum ketika ada subsidi ya, ada subsidi kendaraan listrik, ya untung sih dukung. Tapi ya tetap mahal kan, harganya masih belasan, 17 juta. Tapi setelah 3 tahun masih bisa dipakai enggak? Ketika baterainya itu sudah selap, masih bisa dipakai atau enggak? Nah, untuk baterai sendiri biayanya berapa? Mungkin ada yang ngomong murah mas, 4,5 bisa loh. Itu sistem baterai rakitan kalau nggak salah, 4,5. Tapi kalau beli aslinya, orinya mungkin ya 8 jutaan lah kira-kira. Biaya anggap aja lah, cek gampangannya ngitung ya, 3,6 juta setahun, 3 tahun. Tiap 3 tahun beli 3,6 juta. Kita hitung baterai yang murah. Kalau baterai yang ori kita hitung kasarannya wis piro, 7,2 lah. Itu artinya dalam sebulan kita harus nabung 100.000. Atau kalau ori kita harus nabung 200.000. Mungkin biaya listriknya 150.000 lah, anggap aja dari hitungan tadi. 150.000 tambah 100.000, 250.000. Pak, nggak nambah. Apalagi kalau kita belinya yang ori, minim per bulan 200 tambah 150 tadi 350.000, malah lebih mahal, malah lebih boros. Kita ngitung rupiah ya. Rupiah kalau dibandingkan dengan motor yang biasanya dianggap motor boros, NMAX. Ya tentu ini bukan NMAX standar ya. Wis ono silek, wis ono pro kapasitor. Ya kalau lihat MID ongkosnya sekarang 46,4. Realnya sih kayaknya nggak segitu, lebih rendah. Semenjak injektor dibersihkan jadi rotok boros, bu kenapa? Injektor bersihkan, ISC-nya diganjel. ISC diganjel itu terutama ya, juga bikin boros. Jadi dari hitung-hitungan kasaran seperti itu aja wis jelas ya, nggak murah. Kalau untuk yang mobil biasanya garansinya lebih panjang, 5 tahun. Tapi ya kita belum tahu apa bener kendaraan listrik yang dipakai tiap hari itu, mobil listrik ya, yang dipakai tiap hari apa bener baterainya bisa bertahan 5 tahun. Nah yang pakai mobil listrik sehari-hari rasanya masih baru-baru ini aja banyak. Kita masih belum tahu kisarannya berapa, bakal awet seberapa lama baterainya, karena ya yang pakai masih sedikit.
Yang lebih banyak ya yang di motor itu. Kalau di motor antara 2-3 tahun, tapi yang setahun sudah harus ganti ada, 6 bulan harus ganti ada. Tapi ya kasarannya kebanyakan kayaknya 2 atau 3 tahun lah, anggap aja gitu. Walau ya ada yang kurang juga. Nah, sudah siap kak untuk beli baterai itu? Kita masih belum menghitung komponen lain-lain ya, karena ya komponen lain-lain itu kita nggak tahu apakah tahan lebih dari 3 tahun, karena ini elektronik dinyalakan selama ya cukup lama lah, tiap hari. Elektronik yang dayanya besar ya, kira-kira kalau persamaannya sama kayak sel surya gitu. Nah, kelistrikannya sel surya biasanya tahan berapa lama? Kita bisa pakai kasaran seperti itu. Kontrolernya sel surya itu bisa awet berapa lama? Rasanya yang awet 5 tahun itu jarang ya. Cuma merek sangat bagus saja rasanya. Terus kita menginjak ke lingkungan. Katanya dengan menggunakan kendaraan listrik bisa menghindari pemakaian sumber daya yang tidak terbarukan, non renewable energy, menghindari pemakaian fossil fuel. Tapi ya sayangnya bukan kita nggak lagi pakai bensin, tapi pemakaiannya berpindah. Karena apa? Karena listrik negara kita itu pakai solar, pakai batu bara. Jadi sebagian besar listrik dihasilkan dari batu bara dan solar. Jadi ya ujung-ujungnya podo ae, ambilnya dari bumi, menghabiskan jatah yang tidak terbarukan. Kalau batu bara bisa dibilang lebih murah, tapi ya tetap sumber daya yang terbatas. Jenenge batu bara ya bisa habis. Jadi batu baranya nggak mungkin ada terus. Habis dikuras entek, dan entah berapa banyak cadangan batu bara yang ada. Begitu juga dengan minyak bumi. Kalau minyak bumi bisa terbentuk ulangnya tiap berapa tahun, tiap berapa ratus tahun, tiap berapa puluh tahun. Karena ladang sumber minyak yang ditinggalkan ya wis, mungkin masih ada tapi nggak besar kayaknya. Terus ada bahan lain yang juga selalu butuh diambil, yaitu nikel. Nikel memang dipergunakan di kendaraan bahan bakar minyak. Di kendaraan ya kayak gini nih, nikel dipergunakan pada logamnya, pada bajanya. Baja diberi nikel biar tahan karat. Nikelnya ya tentu sedikit ya, kurang dari 1% baik, tapi nikel dipakai. Cuma kalau di kendaraan bahan bakar minyak, nikel itu bakal kepakai terus selama kendaraannya dipakai, nikelnya ya kepakai. Kalau sudah nggak kepakai ya rasanya bakal diloak, jadi bisa dimanfaatkan ulang. Nah, ini beda dengan kalau di kendaraan listrik. Nikel dipergunakan pada baterainya. Jadi baterai itu salah satu bahannya adalah nikel.
Boh, berapa persen nikel pada baterai itu. Tapi yang jelas setiap baterai itu harus ada nikelnya. Ya memang sekarang ya ada wacana untuk bikin baterai yang tanpa nikel. Rasanya Tesla juga sudah mengadaptasi, BYD juga sudah mengadaptasi. Tapi baterai tanpa nikel itu kapasitasnya lebih rendah. Kapasitas lebih rendah artinya untuk bobot yang sama, jarak jangkau lebih pendek. Jadi yang Tesla ya yang kelihatan, mobil Tesla yang lebih baru itu jarak jangkaunya lebih pendek, tidak sama dengan yang lama. Entah apakah nikelnya itu tidak pakai sama sekali atau hanya dikurangi. Tapi nikel jadi bahan pemakaian baterainya. Nah, padahal yang namanya baterai ini nggak bisa ya diambil lagi, nggak bisa dimanfaatkan ulang. Jadi katanya kalau sampah baterai untuk bisa recover itu sulit. Untuk merecover itu ada sendiri paten-paten, ada sendiri orang-orang yang mempatenkan caranya. Kalau sudah dipatenkan artinya apa? Artinya tidak semua perusahaan bisa dengan mudah memanfaatkan itu. Dari paten itu juga menunjukkan betapa sulitnya untuk bisa memanfaatkan ulang bahan dasar baterai itu. Jadi nggak kayak besi, logam, aluminium, blok mesin gitu ya, yang bisa diloakkan, bisa dipakai ulang. Kalau baterai nggak bisa dipakai ulang. Opsinya ya dihancurkan. Menghancurkannya pun juga harus ada cara khusus, karena itu merupakan limbah bahaya, termasuk limbah B3. Bisa merusak lingkungan. Nah, ini juga jadi salah satu faktor. Kalau kendaraan merusak lingkungan ada, kalau kendaraan minyak BBM merusak lingkungan dari dua faktor ya, minim. Dari gas buangnya sama dari cairan-cairan di dalamnya. Jadi kalau minyak oli bekas itu ada racunnya karena oli bekasnya terkena pembakaran. Jadi oli bekas yang terkena gas buang akan ya menyimpan racun pada gas buang tersebut. Gas buang sendiri juga racun ya. Pembangkitan listriknya menggunakan solar yang ya secara polusi gas buang bisa dibilang lebih parah daripada kalau yang bensin. Solar lebih parah, apalagi batu bara. Pada ya entahlah, katanya orang itu nanti dengan perkembangan teknologi maka kendaraan listrik akan murah. Omong kosong. Jangankan kendaraan listrik, kendaraan pakai BBM pun nggak makin lama makin murah, tapi makin mahal. Makin mahal karena katanya alasan lingkungan. Dikasih Euro 2, Euro 3, di luar negeri sudah Euro 4, 5, 6 yang menuntut pabrikan untuk menerapkan teknologi yang bikin kendaraannya makin mahal. Nah, rasanya ya kendaraan listrik juga bakal begitu. Nanti mungkin ditemukan, oh ada bahan baterai yang lebih ramah lingkungan. Oh, ditemukan ada penggerak listrik yang lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan tapi konsekuensinya harganya lebih mahal. Iku sing bayari sapa? Kan konsumen. Jadi kalau ada perkembangan teknologi ya, rasanya bakal makin mahal, bukan makin murah. Ya wes lah, itu saja.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.